Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa. Saya dalam video ini membahas tentang radio handy talkie Bufeng 88S ini, ya. Apakah bisa berkomunikasi dengan yang seperti ini, Bufeng VR5 ya. Nah, saya akan membahas itu, tapi supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan isi di dalam Bufeng 88S ini. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan video berikutnya, maksudnya penjelasan lebih detail, jika video ini bermanfaat, bisa di like, subscribe, dan share untuk teman-teman yang lain. Barangkali video ini bisa menjadi manfaat untuk penjelasan tentang radio Bufeng 88S. Oke. Ya, jadi Bufeng 88S ini adalah radio handy talkie yang mempunyai frekuensi ya, UHF ya. UHM itu adalah ultra high frekuensi. Jadi kalau saya buka di sini, dia bisa di frekuensi 400 ya, bisa lihat ya, di 400 sampai 470 MHz ya. Dengan dia mempunyai power maksimal ya. Maksimal yaitu kurang dari 5 watt. Voltasenya 3,7 volt. Oke, tipenya BF88S. Oke ya. Nah, ini dilengkapi dengan baterai yang kurang lebih 1500 kalau nggak salah ya. Ini saya ketutupan dengan stiker yang saya tempel. Oke. Nah, ini saya tutup. Ya, sampai cetek ya. Jadi ini memang berbeda dengan HT yang seperti ini. Ini sama-sama analog ya. Cuman di sini tidak ada display dan memorinya dia disimpan dengan memori 16 channel ya, 16 memori. Ya, ini kalau saya nyalakan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini sudah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi 16 channel bisa merecord ya. Jadi apakah di dalam channel ini ada frekuensi? Pasti ada, ya kan? Nah, sebelum ke lebih dalam ke frekuensi, ada beberapa fasilitas ya. Di sini ada untuk transmit ya. Jadi kalau transmit ini lampunya merah. Terus kemudian ini adalah square ya. Square untuk membuka square. Kemudian yang ini adalah ada center, fasilitas center ya. Kemudian ada kalau dipencet lagi ini berjesi. Nah, kembali lagi kepada frekuensi ya, frekuensi 400 sampai 470. Nah, ini kebetulan saya sudah mencari di internet ya. Nah, jadi sebelum bagaimana kita bisa
berkomunikasi dengan radio yang bisa juga, ini yang satunya ini double band ya, UHF dan VHF. Ini kita harus tahu frekuensinya yang bufeng yang sebelah kiri saya ini, supaya bisa tersimpan komunikasi juga di sini. Nah, kita harus mengenal kenapa kita harus punya daftarnya ini. Ini gampang aja, kita bisa dapatkan di internet ya, karena ini adalah frekuensi dari pabrik ya. Jadi kita bisa cari aja frekuensi bufeng 88S ya, BF88S. Ya, ini akan keluar dari channel 1 ya sampai 16. Nah, ini ada beberapa frekuensi untuk receive dan TX ini selalu sama, ya kan? Jadi sudah di memori. Kemudian yang CTC dan DCS DEC ini adalah tune ya. Jadi tune-nya itu ada 2 tune ya, model 2 tune. Kalau yang sebelah kiri di sini adalah tune yang untuk receive ya. Kemudian yang tune yang di sini ini untuk transmit. Jadi semuanya itu kalau tidak sama settingannya tidak akan bisa komunikasi. Nah, nanti saya akan bagaimana saya tunjukkan juga cara menyimpan di HT yang bisa kita simpan, di memorinya dari bufeng ini ya, channel ini pindah ke sini. Maksudnya bukan pindah ya, tapi ada di sini supaya 2 HT ini bisa berkomunikasi. Gitu. Oke, jangan lupa di subscribe ya guys. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk scan add ini dia tidak ada fasilitas ya. Kemudian gelombangnya itu ada 2 mode, wide and narrow. Jadi wide ini lebar, jadi settingannya itu wide. Kemudian TX power ini adalah transmitnya, itu sudah di setting pabrikan itu semuanya high ya, tidak ada low settingan pabrik. Kemudian busi lock ini maksudnya kalau frekuensi dalam keadaan terpakai itu kalau di lock yes itu tidak bisa transmit ya. Scramble ini apa ya, tadi saya lupa, acak atau gimana ya. Jadi karena ini no semua settingannya, ini saya tidak akan bahas ya. Jadi saya akan bahas nanti bagaimana berkomunikasi dengan bufeng ini masuk ke dalam sini ya. Jadi kita sudah mengenali frekuensinya ini ya. Kemudian bagaimana kita menyimpan. Jadi kalau kita, kebetulan saya sudah menyimpan ya, kalau di frekuensi yang ini ya. Saya setting ini kan 1 ya. Oke, saya aktifkan juga di sini. Kemudian yang sudah saya simpan di channel 1 ya. Nah, channel 1 ini sudah ada frekuensi 462 ya, dengan sekian-sekian. Kemudian ininya apa namanya, CTC-nya itu 69,3 ya. Jadi ini transmit sama receive-nya itu disetting sama dia. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi itu ada, kebetulan pakai DC ya, DCS ya. Tone-nya bukan CTCS ya. Nah, ini. Oke. Nah, ketika saya aktifkan one di sini dengan ininya juga channel 1 ya. Nah, ini sudah harusnya aktif ini. Saya coba yang 2 ya.
Nah, ini buktinya. Jadi kalau yang satu ini kebetulan tidak bisa berkomunikasi. Oh, ini ketumbuk dengan ada min plusnya nih ya. Jadi berubah dia. Nah, yang dua, yang tiga, di memori yang tiga ini ya. Di memori yang tiga. Nah, ini bisa komunikasi. Yang ini kalau saya cek. Nah, bisa. Nah, ini juga misalnya saya transmit, cek. Halo, cek. Halo, 1 2. Nah, itu bisa. Oke. Jadi pada intinya antara 2HT ini karena ini UHF dan VHF ya yang bisa disimpan, dia bisa komunikasi dengan ini dengan sama-sama UHF-nya dengan frekuensi yang sama dengan tune yang sama juga begitu. Nah, saya akan inikan juga saya praktekkan berikutnya bagaimana cara menyimpan ya. Jadi cara menyimpan yang saya akan ulangi, misalnya yang paling gampang aja ya. Yang paling gampang itu adalah channel yang off ya. Yang off ini berarti tidak ada tune. Jadi channel 2 ya. Channel 2 misalnya saya akan ulang lagi di HT yang double ini. Jadi masuknya ke frekuensi yang mode frekuensi ya. Nah, mode frekuensi ini kita aktifkan di 400 ya, nomor 2 ya. Nomor 2 462.225. Oke. Nah, ini karena off semua, jadi tinggal digabungkan, kita masuk ke menu yang masuk ke memori langsung simpen itu adalah memori 27 ya. 27 itu membentuk memori, masuk lagi ya, cara menyimpannya ini ya. Ini masuk yang kosong. Jadi kalau yang ada CH-nya ini sudah ada tersimpan ya. Jadi kan yang tidak ada ini adalah 33 ini. Jadi tinggal di pencet lagi menu, jadi otomatis dia sudah tersimpan di memori 33. Jadi kalau saya masukkan 33 di atas ini ya. Nah, ini sudah masuk ke channel 2-nya ini. 2-nya. Nah. 2 ya. Jadi ini juga channel 2 yang tadi yang sudah tersimpan ini saya simpan ulang di memori 33. Nah, jadi bisa komunikasi ya. Jadi begitu caranya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di kolom pertanyaan ya. Nanti saya coba untuk jawab satu persatu ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti saya akan bahas kelanjutannya di video berikutnya dengan tema bagaimana kita membuat RPU, radio pemancar ulang dengan 2HT. Oke. Supaya dapat informasi update-nya, jangan lupa di like, share, and subscribe supaya kita bisa dapat informasi terbaru dari channel saya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.